Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan terkait dengan materi tim. Di sini kami akan menjelaskan 5 poin. Yang pertama ada konsep tim, yang kedua ada perbedaan tim dan kelompok, yang ketiga ada jenis-jenis tim, yang keempat ada karakteristik tim, dan yang terakhir adalah cara meningkatkan kinerja tim. Nah, di sini ada konsep tim. Menurut Lutans 2008, tim adalah sebuah kelompok kecil yang terdiri atas orang-orang berkemampuan khusus yang bekerja sama membagi tugas dan tanggung jawabnya masing-masing untuk menghasilkan kinerja yang baik. Misalkan di dalam sebuah kelas ada sebuah tugas kelompok. Di dalam tugas kelompok pasti ada dong yang namanya pembagian tugas. Ada yang mencari materi, ada yang mencatat poin-poin penting, ada yang mencari gambar ataupun contoh, bahkan ada yang merangkum dan lain sebagainya. Jika bekerja sama dan membagi tugas dengan baik, maka hasil kinerja yang diterima pun akan maksimal. Jadi intinya tim adalah sebuah kelompok kecil yang berisikan orang-orang yang berkemampuan khusus yang bertujuan untuk menghasilkan kinerja yang baik. Slide selanjutnya adalah tentang perbedaan tim dan kelompok. Tim dan kelompok ini adalah dua hal yang berbeda. Mereka tidak sama dan tidak bisa disamakan. Tim dan kelompok ini memiliki beberapa perbedaan. Ada 7 aspek. Aspek yang pertama adalah pemimpin. Kalau kelompok biasanya punya satu pemimpin yang kuat dan jelas arahnya. Contohnya, misal unitas, semua keputusan itu hanya boleh diambil oleh ketua unitas saja. Lalu kalau misalkan tim, kepemimpinannya itu dibagi-bagi. Artinya semua anggota itu punya peran dalam memimpin sesuai tugasnya masing-masing. Contohnya, misal dibuat tim untuk pelaksanaan wisuda. Ada yang pegang keuangan, ada yang pegang acaranya, ada yang pegang konsumsinya, itu untuk memenuhi tujuan bersama. Lalu ada aspek tanggung jawab. Kalau misalkan di kelompok, tanggung jawab itu lebih ke masing-masing individunya. Contohnya, misal dalam kantor nih, ada orang yang di bidang keuangan. Yaudah, berarti tanggung jawab dia itu hanya mengurusi keuangan saja. Lalu kalau misalkan di tim, tanggung jawab itu dibagi dan dilakukan secara bersama-sama. Terus masih sama kayak yang tadi, misal dibentuk tim pelaksanaan wisuda. Lalu tanggung jawab keberhasilan acara itu adalah milik individu dan tim atau bersama. Lalu menurut aspek tujuan, kalau kelompok itu tujuannya biasanya mengikuti tujuan organisasi secara umum. Sedangkan kalau misalkan tim, mereka itu punya tujuan yang lebih spesifik dan jelas yang ingin dicapai bersama. Contoh kalau misalkan kelompok Unindra, di dalam Unindra ini terbentuk kelompok-kelompok kecil seperti tim pelaksana wisuda, tim koperasi, dan yang lain-lain. Yang tujuannya lebih spesifik lagi, misal untuk mengurus wisuda, kalau misalkan tim koperasi untuk mengurus koperasi. Lalu yang aspek selanjutnya adalah hasil kerja. Kalau misalkan kelompok, hasil kerjanya itu dilihat dari masing-masing individunya. Lalu kalau tim, fokus pada hasil kerja tim secara keseluruhan, bukan hanya pada satu orang aja. Jadi kalau misalkan kelompok, karena mereka itu memiliki tanggung jawab yang individu, jadi hasil kerjanya itu dapat diukur dari masing-masing individunya. Misal bagian keuangan, kerjanya gimana, dilihatnya dari perorangan aja gitu. Terus kalau misalkan tim, jika pelaksanaannya itu sukses, maka yang dinilai itu hasil kerja secara keseluruhan. Kalau misalkan pelaksanaan wisudanya lancar, orang-orang pasti akan memuji, wah tim pelaksanaan wisudanya itu bagus gitu. Aspek yang berikutnya adalah komunikasi. Kalau kelompok biasanya mereka itu lebih formal dan kadang kurang terbuka, karena kalau di kelompok itu orangnya banyak, jadi komunikasinya kurang terbuka dan beberapa orang itu jadi tidak aktif. Lalu kalau misalkan tim, mereka tuh lebih terbuka, fokus untuk menyelesaikan masalah, dan komunikasinya aktif karena isinya itu kelompok yang kecil dan anggotanya lebih sedikit, jadi lebih aktif antar anggotanya. Lalu aspek yang berikutnya adalah pengukuran kinerja. Kalau kelompok diukur dari kinerja individu, kalau tim itu diukur dari seberapa baik tim bekerja secara keseluruhan. Selanjutnya adalah keputusan. Selanjutnya adalah pengambilan keputusan. Kalau kelompok, prosesnya itu panjang, biasanya lewat diskusi dulu, lalu baru diambil keputusannya, kemudian didelegasikan kepada timnya.
Lalu kalau misalkan tim didiskusikan lalu dilakukan, tapi pengambilan keputusannya bisa langsung diikuti dengan aksi nyata seperti itu. Baik, materi selanjutnya adalah jenis tim. Dalam dunia organisasi, baik lingkungan pendidikan, kerja, maupun masyarakat, kita sering kali menemukan berbagai jenis tim yang dibentuk sesuai dengan tujuan dan kebutuhan tertentu. Berikut adalah beberapa jenis tim yang umum dan penjelasannya. Yang pertama, ada komite atau perumus kebijakan. Komite adalah sebuah kelompok individu yang dibentuk untuk merumuskan kebijakan atau mengambil keputusan penting, biasanya bersifat sementara dan fokus pada tujuan tertentu. Komite tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan, tetapi lebih pada perencanaan dan arahan. Sebagai contoh, ketika kita di kampus, kita sering melihat komite pemilihan ketua BEM, komite pelaksana seminar nasional, atau tim revisi kurikulum prodi. Nah, untuk di masyarakat, kita seringkali melihat komite RW dan panitia Hari Besar Islam juga termasuk dalam jenis tim ini. Kedua, ada tim proyek, penyelesai masalah, atau pelaksana proyek. Tim proyek adalah tim yang dibentuk untuk menyelesaikan suatu tugas atau proyek tertentu dalam jangka waktu yang terbatas. Tim ini biasanya bersifat fleksibel dan fokus dalam pencapaian hasil. Sebagai contoh, ada kelompok kerja dalam mata kuliah tugas akhir atau tim mahasiswa yang mengikuti sebuah kompetisi, di mana mereka harus bekerja sama menyusun proposal dan melaksanakan program tersebut. Nah, dalam dunia kerja, tim proyek bisa berupa tim peluncuran produk atau renovasi gedung. Ketiga, ada lintas divisi atau kolaboratif dari berbagai unit. Tim ini terdiri dari individu-individu yang berasal dari berbagai unit atau divisi yang berbeda, baik latar belakang keahlian maupun bidang tugas. Tujuannya untuk menyatukan perspektif dan keterampilannya yang sangat beragam. Sebagai contoh, ada panitia acara kampus yang melibatkan mahasiswa dari berbagai jurusan seperti jurusan ekonomi, bahasa, dan teknik untuk membuat seminar bersama. Atau ketika di lingkungan masyarakat, ada tim kerja bakti 17 Agustus yang melibatkan Karang Taruna, ibu-ibu PKK, pengurus RT, dan masyarakat sekitar. Lalu yang keempat, ada tim virtual atau kerja jarak jauh berbasis teknologi. Tim virtual bekerja tanpa tatap muka secara langsung. Mereka mengandalkan teknologi seperti Zoom, Google Meet, dan platform manajemen tugas untuk berkoordinasi. Hal ini sangat umum ya terjadi terutama setelah terjadinya pandemi kemarin. Sebagai contoh, kelompok diskusi online via WhatsApp untuk tugas kelompok atau saat kita dan teman-teman membuat proyek bersama melewat Google Docs karena tidak sempat untuk bertemu secara langsung. Yang terakhir yaitu tim mandiri atau otonom yang mempunyai kewenangan sendiri. Tim mandiri adalah tim yang anggotanya diberi kewenangan untuk menentukan cara kerja mereka sendiri, termasuk dalam mengambil keputusan sehari-hari tanpa harus menunggu arahan dari atasan. Sebagai contoh, ketika ada mahasiswa yang menjalankan unit usaha kampus seperti kedai kopi BEM atau clothing line komunitas yang mengatur jadwal produksi, pemasaran, dan keuangannya secara mandiri. Nah, ketika di dunia kerja, seperti tim R&D atau Research and Development, kadang bekerja secara mandiri dalam eksperimen produk baru. Nah, dengan mengenali jenis tim ini, kita dapat lebih memahami bagaimana setiap kerja, tim, dan apa saja peran yang bisa kita ambil, baik sebagai mahasiswa dalam kegiatan akademik maupun sebagian dari masyarakat untuk dunia kerja. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, yaitu Retno Hardianti Cahyani. Selanjutnya, saya akan membahas karakteristik tim berkinerja tinggi. Untuk membentuk tim yang efektif, diperlukan waktu, pelatihan, dan kerjasama yang baik dari semua anggota. Tim yang kuat tidak hanya bekerja sama, tapi juga saling percaya, punya tujuan bersama, dan bisa menyelesaikan tugas dengan hasil yang maksimal. Maka dari itu, penting untuk memahami karakteristik tim yang berkinerja tinggi, seperti yang dijelaskan oleh Luthans 2008. Menurut Luthans, ada 7 karakteristik utama dari tim yang memiliki kinerja tinggi, yaitu yang pertama ada visi, memiliki tujuan yang jelas dan ke depan. Tim harus tahu arah kerjanya, apa targetnya, dan semua anggota punya visi yang sama. Contohnya, tim proyek kampus yang tahu targetnya adalah menyelesaikan laporan akhir bulan ini. Lalu yang kedua ada hasil, tugas menjadi pemandu dan berorientasi pada hasil. Tugas atau pekerjaan harus menjadi pedoman, dan setiap anggota fokus untuk mencapai hasil, bukan sekedar kerja rutin. Contohnya dalam tim desain, fokus bukan hanya menggambar, tapi membuat desain yang bisa dipakai sesuai permintaan klien.
Lalu yang ketiga ada kompeten, anggota pekerja keras dan kompeten. Setiap anggota harus punya keahlian dan semangat kerja yang tinggi. Contohnya dalam tim lomba debat, masing-masing anggota paham peran dan mampu menyampaikan argumen dengan kuat. Lalu yang keempat ada kekompakan, memiliki budaya yang saling membaur. Artinya tidak ada sekat atau geng-gengan. Tim yang sehat itu saling menghargai, akrab, dan nyaman bekerja sama. Contohnya sering berdiskusi, terbuka, dan menerima masukan satu sama lain. Lalu yang kelima memiliki standar kerja yang tinggi. Tim yang hebat tidak asal-asalan. Mereka punya standar mutu dan target kualitas. Contohnya revisi tugas yang dilakukan berkali-kali sampai hasilnya benar-benar baik. Lalu yang keenam ada dukungan, mendapat dukungan eksternal dan dikenal. Tim juga butuh dukungan dari luar, misalnya dari atasan, manajer, atau pihak lain. Tim juga dikenal supaya hasil kerjanya diakui. Contoh, marketing yang mendapat dukungan dana dari kampus dan diakui karena hasil promosinya yang sukses. Yang ketujuh ada kepemimpinan yang kuat. Tim butuh pemimpin yang bisa mengarahkan, bukan hanya menyuruh. Pemimpin yang baik itu mampu menyatukan dan memotivasi. Contohnya, ketua kelompok yang bukan cuma berbagi tugas, tapi juga ikut terjun langsung membantu para anggota. Jadi dapat dikatakan bahwa untuk membentuk tim yang berkinerja tinggi, kita perlu lebih dari sekedar kerja sama, tapi juga tujuan yang jelas, kompetensi anggota, dan kepemimpinan yang kuat. Baik, selanjutnya materi akan dibahas oleh Nova. Oke, selanjutnya ada meningkatkan kinerja tim. Yang pertama ada pelatihan. Pelatihan biasanya salah satu cara yang paling banyak digunakan dalam meningkatkan kinerja tim. Pelatihan ini biasanya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan menyelesaikan masalah, berpikir kreatif, dan kemampuan interpersonal. Namun menurut hasil penelitian beberapa ahli, terdapat 7 kemampuan yang harus diberikan dalam pelatihan untuk menghasilkan tim yang efektif. Yang pertama ada pikiran terbuka, yang kedua emosi yang stabil, yang ketiga tanggung jawab, yang keempat kemampuan menyelesaikan masalah, yang kelima kemampuan komunikasi, yang keenam kemampuan menyelesaikan konflik, dan yang terakhir adalah kepercayaan. Yang kedua ada komunikasi. Komunikasi dalam tim diharapkan sebagai transfer informasi yang efektif. Anggota tim membutuhkan informasi untuk mencapai sasaran. Kebanyakan dari informasi yang diterima secara tradisional dikelola oleh manajemen perusahaan. Seringkali pada tingkat manajemen menengah terjadi kehilangan kekuatan dalam pengambilan keputusan. Hal ini biasanya disebabkan oleh komunikasi yang terhenti pada level bawah maupun level atas, untuk tidak bisa diabaikan jika komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam keberlangsungan organisasi. Ketiga adalah pemberdayaan atau delegasi wewenang. Pendelegasian wewenang kepada bawahan dari atas merupakan salah satu cara dalam pemberdayaan. Diharapkan dengan adanya pemberdayaan ini, para anggota tim lebih merasa bertanggung jawab dengan tugas dan tujuan yang akan dicapai. Yang terakhir ada penghargaan atau apresiasi kinerja. Sistem penghargaan yang banyak digunakan organisasi adalah berdasarkan individu. Organisasi akan memberikan penghargaan berdasarkan evaluasi penilaian kinerja individu. Apabila dalam tim menganut sistem penghargaan atas prestasi kerja, maka para anggota cenderung akan termotivasi untuk bekerja maksimal. Peningkatan kinerja tim harus diganjar dengan penghargaan. Sistem pemberian rewards yang dilakukan organisasi harusnya merata dan memberikan kesempatan yang sama. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan kecemburuan. Baik, sebagai kesimpulan, tim adalah bentuk kerjasama yang dibangun atas dasar kepercayaan, tanggung jawab, dan tujuan bersama. Dengan memahami jenis tim, perbedaannya dengan kelompok, serta cara meningkatkan kinerja tim, kita dapat menjadi bagian dari tim yang solid, efektif, dan berkontribusi nyata dalam berbagai situasi. Kesuksesan sejatinya datang saat kita tidak lagi berkata aku, tapi mulai berkata kita. Terus sukses begin when I become me. Terima kasih perhatiannya. Kurang dari ini, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.